Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Jumpa lagi dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, di video sebelumnya aku cakap soal Arif Aiman dan Faisal Halim yang memang mendapatkan sorotan dari Indotransfer ya. Akun Twitter yang memiliki 200.000 lebih yang memang update seputar olahraga khususnya bola sepak di Indonesia. Memang memberikan highlight terkait dua player ini ya, lebih ke Faisal Halim dan juga ada komentar terkait Arif Aiman nanti kontribusinya di Piala AFF untuk tim nasional Malaysia. Nah, kita tahu Arif Aiman itu 3 jaringan, 13 assist dari 21 perlawanan dan membawa JDT triple hat-trick. Sedangkan Faisal Halim 6 jaringan dari 20 perlawanan dan 9 assist. Nah, orang boleh berdiskusi, silahkan siapa yang paling yang layak jadi player terbaik menurut teman-teman, seperti apa tulis di kolom komentar. Nah, tetapi dari sisi yang lain yang memang ada salah satu website yang untuk mengukur value ya. Kalau dari siapa yang terbaik silahkan tulis di kolom komentar. Tapi secara marketing ya, market secara harga, secara value siapa yang lebih tinggi ya? Karena beberapa saat yang lalu saya baca dari Malaysia Football League ya, bahwa pemain 20 tahun ini yang ini mengalami kenaikan market value ya. Tentu saja kalau kita ngomongin market value itu adalah kita cek di Transfermarkt. Nah, kita bandingin antara Arif Aiman dan juga Faisal Halim dan siapa memang yang memiliki player tempatan yang market value-nya itu paling tinggi ya. Kalau dari Malaysia Football League ya, menurut sumber Transfermarkt, Arif Aiman kini bernilai 400.000 euro atau 1,838 juta ringgit Malaysia. Itu gila sih. Itu kurang lebih 6 miliaran ya kalau di Indonesia. Dari yang sebelumnya itu 250.000 ya, jadi 400 ya. Sedangkan, nah kita coba tengok ya. Ini aku sedang membaca grafik ya. Jadi di bulan Juli 2021 nilai Arif Aiman itu 125.000 euro ya. Kemudian di November ataupun akhir tahun naik jadi 150. Di bulan Mei ataupun di bulan Mei tahun 2022 jadi 300.000 dan sekarang itu Oktober sudah 400.000 euro. 400.000 euro ya. Jadi 1,8 sekian juta ringgit. Nah, sedangkan Faisal Halim itu dari 1 Maret 2017 itu 50.000 euro, kemudian stagnan. Nah, ketika di Terengganu ya, bulan Juni 2021 itu 125.000 euro, di November akhir tahun 2021 itu 150.000 euro, dan di pertengahan 2022 itu 250, dan sekarang itu 300.000 euro. Nah, kalau di ringgit tuh sekitar 1,3 juta lah ya. Kalau di miliarin itu kurang lebih 4 miliaran. Itu juga angka yang sangat tinggi ya. Terlepas dari memang catatan gol dan assist yang saling melengkapi antara Arif Aiman dan Faisal Halim ya. Kalau dari update memang Malaysia Football League itu memang di Instagram dari Transfermarkt, maka bermakna Arif sudah jadi pemain tempatan termahal dalam Liga Super ya. Ini aku coba tengok player-player lain itu nilainya berapa. Kenapa Arif Aiman jadi nomor 1 sekarang. Nah, gampangnya untuk menengok daripada aku nengok klub-klub yang lain, karena kita tahu semua pemain bagus, semua pemain mahal yang ada di Malaysia itu ada di Johor Darul Ta'zim. Kita coba tengok ya. Aku tengok, nanti aku sampaikan ya. Aku dedahkan nama-nama siapa aja yang memiliki nilai tertinggi ya di Johor Darul Ta'zim ya. Jadi samplingnya aku Johor Darul Ta'zim dan aku sudah market value-nya aku urutin dari yang tertinggi. Nah, tertinggi adalah Jordi Amat ya. Jordi Amat ini player luar ya, karena belum mendapatkan warga negara Indonesia ya. Itu nilainya tuh 1 juta euro.
Wah, banyak banget ya, 1 juta euro cuy. Nah, kemudian ada Fernando Forestier dengan 850 ya, Beksen 500.000 ya. Tapi ini adalah player-player luar ya, player-player luar Malaysia. Dan nomor ini yang mengejutkan ya, nomor 4 sekarang adalah Arif Aiman ya, diposisikan dengan 400.000 euro ya. Jadi tadi sekitar 1,83 juta ringgit ya. Dan di bawahnya adalah Corbin Ong ya. Maka dengan 375.000, berarti Corbin Ong itu nomor 2 ya. Kemudian ada Matt Davis juga sama nilainya dengan Corbin Ong 375. Afiq Fazal ini juga tinggi ya, 350.000 euro. Sahrul Sad 300. Jadi nilainya Faizal Halim itu setara dengan Sahrul Sad ya, 300.000 euro. Kemudian 250 itu ada Nazmi Faiz, dan yang cukup ini adalah Safawi Rashid ya. Safawi Rashid 2 tahunan yang lalu adalah player paling berharga yang dimiliki Malaysia. Kalau secara Transfermarkt ini turun jadi 250.000 euro ya. Kalau aku tengok grafiknya ya, ketika beliau itu masih di JDT, ketika sedang masa-masa peak performance-nya ya. Ya waktu itu di tahun 2019 akhir ya, sangat spektakuler. Kemudian sempat ke Portimonense juga di tahun 2020 bulan Oktober, cuma masih 300.000 euro, berarti itu sama dengan nilai Faizal Halim sekarang. Nah, tapi setelah di Portimonense bukannya meningkat, turun jadi di bulan Desember 2020 jadi 200.000 euro. Nah, kemudian ketika balik ke JDT sempat ke 300 lagi. Di tahun 2021 November itu sempat 325, turun lagi jadi 300, dan sekarang di 16 Oktober kemarin itu jadi 250.000 euro. Dan dengan ini maka kalau berdasarkan Transfermarkt, di bawah Arif Aiman, Corbin Ong, Matt Davis, Afiq Fazal dan juga Sahrul Sad ya, bahkan sama ya dengan Nazmi Faiz ya. Kita tahu kenapa boleh macam itu ya, karena kita tahu Safawi Rashid juga di Johor Darul Ta'zim ini sangat sedikit ya mendapatkan kesempatan, dan biasanya itu untuk substitution kadang tinggal 5 menit, tinggal 15 menit ya. Jadi agak sukar juga nih untuk Safawi Rashid untuk kembali mendapatkan sentuhannya. Dan yang paling susah ataupun sulit ya, karena posisi Safawi Rashid ini sama dengan posisi dari Arif Aiman ya. Jadi agak suka kita Arif Aiman kita tengok, walaupun masih muda, konsistensi beliau nih sangat luar biasa ya. Ya, jadi kalau secara market value, kalau kita merujuk pada Transfermarkt, berarti pemain yang paling berharga ya tentu saja kita boleh cakap adalah sosok Arif Aiman ya, pemain yang secara umur ini masih sangat muda, 20 tahun ya. Sedangkan nomor 2 adalah Corbin Ong dan juga Matt Davis, Afiq Fazal, kemudian Sahrul Sad dan juga Faizal Halim ya. Faizal Halim juga secara usia ini juga masih muda ya, kelahiran 98, berarti 24 tahun ya. Masih panjang karirnya, tapi Arif Aiman juga lebih panjang lagi ya. Luar biasa ini dua player ini ya. Naik nilainya ini signifikan. Dan yang menarik karena Faizal Halim sempat mengeluarkan kode-kode hint bahwa kayaknya musim depan ini boleh jadi tak di Terengganu lagi. Nah, nanti kita bahas selepas ini ya. Ya itu aja untuk video kali ini ya. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman. Dah.